Pernahkah kamu berpikir bagaimana minyak wangi, benda kecil dengan aroma memikat ini, menyelamatkan raja-raja dan mengubah jalannya sejarah? Dari Mesir kuno hingga Istana Versailles, aroma telah menjadi senjata rahasia di balik kekuasaan, diplomasi, dan bahkan perang. Yuk, kita telusuri sejarah luar biasa di balik minyak wangi, sebuah perjalanan dari ritual suci hingga simbol status kekuasaan. Langsung kita gaskan. Perjalanan kita dimulai dari lembah Sungai Nil di Mesir sekitar 3000 sebelum Masehi. Minyak wangi di zaman ini dianggap sebagai hadiah langsung dari para dewa. Fir'aun menggunakan wewangian sebagai bagian dari ritual religius dan pengawetan tubuh, atau yang kita kenal sebagai mumi. Wewangian seperti dupa, myrrh, dan kayu cedar seringkali dibakar di kuil-kuil sebagai persembahan kepada dewa. Minyak wangi menjadi simbol kekuasaan dan kemurnian. Hanya para pendeta atau kaum bangsawan yang diizinkan menggunakan wewangian mahal kala itu. Salah satu catatan tertua menyebutkan bahwa Ratu Hatshepsut, yang merupakan Fir'aun perempuan pertama, mengirim ekspedisi ke Tanah Punt, yang kini menjadi Somalia, untuk membawa resin myrrh. Lalu ada Cleopatra, ratu terakhir Mesir yang dikenal memanfaatkan minyak wangi untuk memikat hati dua tokoh besar Romawi, Julius Caesar dan Mark Antony. Konon, dia memenuhi layar kapalnya dengan minyak mawar agar aroma wanginya menyebar ke seluruh pelabuhan sebelum dia sendiri tiba. Tidak jauh dari Mesir, Mesopotamia juga memainkan peran penting dalam sejarah minyak wangi. Disinilah Taputi, pembuat parfum pertama yang tercatat dalam sejarah, hidup sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Dia menggunakan bunga, minyak, dan resin, yang kemudian didistilasi untuk menciptakan wewangian yang khas. Di era Yunani kuno, minyak wangi memiliki makna simbolis dan praktis. Orang Yunani percaya bahwa aroma harum adalah anugerah dari dewa Apollo dan Aphrodite. Minyak wangi digunakan oleh para atlet untuk menggosok tubuh sebelum bertanding di Olimpiade, serta oleh para filsuf yang mencari ketenangan dalam meditasi. Ketika Romawi menguasai Yunani, mereka mengadopsi kecintaan pada minyak wangi, tetapi menambahkannya dengan kemewahan. Kaisar Nero, misalnya, dikenal sebagai pecinta wewangian yang ekstrim. Dia menggelar pesta besar di mana kelopak mawar dijatuhkan dari langit-langit sebagai hujan wewangian. Namun, ada sisi lain dari minyak wangi di era ini. Minyak wangi menjadi alat politik dan ekonomi. Rempah-rempah dan bahan baku minyak wangi seperti kayu gaharu dan cendana diperebutkan dalam perang dagang. Rute perdagangan pun berkembang untuk memenuhi kebutuhan minyak wangi di kerajaan Romawi. Perkembangan minyak wangi mencapai puncak baru pada era keemasan Islam. Ilmuwan besar seperti Al-Kindi dan Al-Razi menulis kitab-kitab tentang destilasi wewangian. Mereka mendokumentasikan ratusan formula minyak wangi, dari bunga mawar hingga ambergris, yaitu zat yang ditemukan di dalam tubuh paus sperma. Avicenna atau Ibnu Sina, seorang dokter dan filsuf terkenal, juga memperkenalkan teknik distilasi yang lebih canggih untuk mengekstraksi minyak dari bunga mawar. Teknik ini tidak hanya menghasilkan wewangian berkualitas tinggi tetapi juga membuka jalan bagi perkembangan parfum modern. Di dunia Islam, minyak wangi memiliki dimensi spiritual. Masjid-masjid dihias dengan aroma oud dan mawar agar suasana ibadah lebih khusyuk. Nabi Muhammad SAW sendiri dikenal menyukai aroma misik dan mawar, yang hingga kini menjadi bagian penting dalam budaya Islam. Di Eropa, minyak wangi menjadi lebih dari sekadar keharuman, lebih dari itu adalah alat kekuasaan. Ratu Elizabeth dari Inggris, misalnya, sangat mencintai wewangian hingga dia memerintahkan semua istana kerajaan agar selalu harum. Namun, raja yang benar-benar mengangkat parfum ke level baru adalah Louis XIV dari Prancis. Dijuluki Raja Parfum, Louis XIV bahkan memiliki ruangan khusus di istananya untuk mencampur parfum. Istana Versailles menjadi pusat inovasi parfum, tetapi juga penuh dengan intrik politik. Salah satu cerita paling menarik berasal dari Catherine de' Medici, Ratu Prancis yang dikenal cerdik. Ia menggunakan sarung tangan beraroma untuk mendeteksi racun. Teknik ini menjadi contoh bagaimana minyak wangi bisa menjadi senjata perlindungan, bahkan dalam politik. Di zaman modern, minyak wangi telah berevolusi menjadi industri miliaran dolar. Namun, jejak sejarahnya yang penuh intrik dan drama tidak pernah hilang. Dari Cleopatra hingga Louis XIV, minyak wangi telah menjadi lebih dari sekadar arom. Ini adalah simbol kekuasaan, seni, dan bahkan penyelamat kehidupan. Jadi, jika kini kamu sering menyemprotkan parfum favoritmu,
ingatlah bahwa aroma itu telah melewati perjalanan ribuan tahun dan menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang bisa kita bayangkan. Yap, sekian dulu video untuk episode kali ini. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share agar teman-temanmu juga tahu sejarah luar biasa di balik minyak wangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata, terima kasih.